warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umratus Soleha dengan NIM 2302111000101 Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS, yaitu dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Bapak Dr. Sultansyah SEAK MM MAK CA, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini, dan juga kepada teman-teman saya yang selalu mensupport saya. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai peran akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai beberapa subtema. Yang pertama yaitu teknik akuntansi manajemen strategi biaya. Terus yang kedua, peran akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Terus yang ketiga yaitu tantangan dan hambatan akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu akuntansi, definisi akuntansi itu seperti apa, caranya itu bagaimana, jenisnya itu apa saja. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu harus memahami akuntansi. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif ini, pengendalian biaya yang efektif merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengambilan profitabilitas suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, maka dari itu, suatu perusahaan ini sebagai salah satu cabang utama akuntansi, administrasi, akuntansi biaya, pengembangan peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Untuk apa? Nah, untuk penyusunan seperti penyusunan pajak. Penyusunan pajak ini yang harus akurat atau informasi keuangan yang relevan. Untuk apa sih? Nah, untuk membantu seorang manajer dalam merencanakan, menilai, mengevaluasi ulang tetap operasi perusahaan mereka, serta selain itu berperan penting dalam pengambilan keputusan strategi. Untuk apa? Untuk jangka panjang agar tidak terlalu banyak mendapatkan kerugian. Dalam konteks bisnis operasional, akuntansi biaya ini memberikan wawasan tentang struktur biaya di dalam perusahaan, termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Nah, informasi juga sangat penting untuk proses perencanaan anggaran, pengendalian biaya, perencanaan strategis. Oleh karena itu, mari kita memahami bagaimana sih pentingnya akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Sebelum masuk ke poin penting, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi. Nah, akuntansi juga bisa didefinisikan dalam 2 bagian, seni kegiatan atau proses dan prosesnya. Jika kita tinjau dari sudut pemakaian akuntansi, bisa ditafsirkan sebagai suatu yang menyediakan suatu informasi yang sangat penting untuk tujuannya kegiatan secara efektif dan akan dievaluasi berdasarkan dari kegiatan tersebut. Nah, tujuan akuntansi apa? Akuntansi ini untuk menyajikan informasi ekonomi dari seluruh kegiatan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan, seperti kesatuan ekonomi. Di sini merupakan bilangan dari badan usaha dari suatu perusahaan. Terus kegiatan akuntansi seperti apa? Seperti mengidentifikasikan dan mengukur data yang berhubungan dengan pemberian keputusan atau dari bagian pekerjaan akuntansi. Lalu sistem akuntansi di sini harus menggabungkan pengelolaan data yang relevan dengan pelaporan informasi, dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi kepada kepada pengguna laporan. Terus fungsi akuntansi di sini juga menghitung keuntungan perusahaan, kemudian menentukan apakah pemimpin perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya. Terus apakah yang diberikan oleh perusahaan ini kepada kinerjanya itu sudah baik. Terus membantu menjaga, mengawasi semua hak-hak kewajiban perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keuangan.
Nah, di sini saya akan membahas mengenai kan tadi akuntansi. Jadi bidang-bidang khusus akuntansi nih. Bidang khusus dalam akuntansi ada 10 yang saling berkaitan satu sama lain. Namun di sini saya hanya membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan bagian dari akuntansi ekonomi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk menjaga entitas yang tidak bervariasi dengan perusahaan. Nah, ini harus memenuhi standar akuntansi. Terus yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini berisi mengenai informasi yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Nah, akuntansi manajemen di sini fungsinya apa? Akuntansi manajemen di sini fungsinya membantu dalam pembuatan keputusan, mengawasi arus kas dan mengawasi aktivitas bisnis dalam akuntansi biaya. Nah, ini nih poin pentingnya. Apa sih akuntansi biaya itu? Nah, akuntansi biaya di sini merupakan proses pengumpulan, pengukuran, analisis dan pelaporan data tentang bagaimana suatu perusahaan itu membuat barang atau jasa jika ditinjau fungsinya akuntansi. Nah, fungsi dari akuntansi di sini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan informasi tentang biaya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Namun sebelum membahas akuntansi terlalu dalam nih, akuntansi biaya ini berada dalam dua subtipe akuntansi, yaitu yang pertama akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen, di mana keduanya di sini saling berkaitan atau memiliki kesamaan dalam sistem pengolahan sebuah informasi yang nantinya akan menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan strategi. Fungsi akuntansi biaya ini tidak terbatas, teman-teman. Tidak terbatas pada pencatatan dan penilaian biaya saja, tapi juga mencakup analisis biaya dalam berbagai skenario operasional. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk menguatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dengan memahami bagaimana biaya berubah sehubungan dengan perubahan hasil produksi ataupun penjualan. Namun lebih jauh lagi nih, transparansi harga yang kompetitif akan membantu untuk menentukan harga produk yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan profitabilitas organisasi ataupun perusahaan di sini. Nah, gimana teman-teman, sudah paham kan mengenai pengertian akuntansi? Nah, subtema yang kedua kali ini yaitu teknik akuntansi manajemen strategi biaya. Nah, teknik manajemen strategi biaya. Kan di sini akuntansi biaya kan memainkan peran penting nih dalam pengambilan sebuah keputusan strategi. Perusahaan ini nantinya akan memerlukan akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produk ataupun jasa dengan cara mengumpulkan dan menganalisis biaya produksi, akan memungkinkan perusahaan untuk memilih harga jual yang optimal tanpa mendapatkan kerugian. Terus akuntansi biaya di sini sangat relevan untuk pengambilan keputusan manajemen. Sebelum itu ada beberapa teknik akuntansi manajemen strategi nih. Teknik akuntansi manajemen strategi salah satunya yaitu atribut costing. Atribut costing di sini dengan menggabungkan biaya dan keuntungan dari barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, kinerja operasi, reliabilitas, jaminan pasokan layanan, purna jual, dan pengaturan garansi adalah beberapa faktor biaya. Oleh karena itu, penggunaan atribut daya seharusnya menguntungkan secara internal dan eksternal, memberi pelanggan pemahaman tentang nilai sebenarnya dari produk tersebut. Terus yang kedua yaitu life cycle costing. Pengeluaran siklus hidup adalah tentang menilai biaya selama siklus hidup suatu produk itu ataupun suatu jasa. Tujuan dari pengeluaran siklus hidup ini untuk apa? Untuk menilai kelayakan produk dari biaya yang dikeluarkan selama fase siklus hidupnya. Mulai dari perkenalan, pertumbuhan, penurunan, dan kembali ke siklus awal.
Terus pengeluaran siklus hidup juga dapat menentukan profitabilitas seluruh produk serta bukan hanya itu saja, melainkan juga keberhasilan ataupun kegagalan pengenalan produk. Terus selanjutnya yaitu peran akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Nah, dalam akuntansi biaya ada biaya variabel dan biaya tetap. Kalau biaya variabel di sini yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Sedangkan kalau biaya tetap di sini biaya yang jumlah totalnya ini tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas. Dalam rentang yang relevan relevan biaya, pemahaman tentang perilaku biaya ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena sebuah perusahaan mengambil keputusan bisnis yang efektif ini bergantung dari pemahaman yang akurat mengenai perilaku biaya. Dengan hal tersebut, ketika sudah memahami, otomatis perusahaan itu bisa berperilaku atau beroperasi untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga ataupun penganggaran serta pengendalian biaya. Analisis perilaku biaya ini akan membantu untuk mengalokasikan peluang efisiensi serta untuk mengoptimal penggunaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan selain itu juga untuk menstabilkan keuangan, salah satu tanggung jawab staf keuangan di sini proses ulang data melalui pengumpulan dan pengaturan yang cermat. Ini nih termasuk dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan saat ini dan memprediksikan kondisi keuangan untuk masa depan ataupun untuk jangka panjang dalam membangun sistem peringatan dini keuangan. Untuk apa? Untuk menemukan risiko keuangan. Risiko keuangan ini untuk menentukan struktur aset, membuat keputusan dan menilai serta memberikan acuan bagi perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat, tindakan yang paling efektif untuk mengurangi kerugian. Hal ini juga merupakan salah satu proses dalam pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan ini digunakan dari berbagai masukan di dalam model pengembalian keputusan, di mana hal ini bersifat keuangan maupun non keuangan. Bahkan kadang itu bersifat kuantitatif sistem informasi. Terus sistem informasi akuntansi biasanya di sini merupakan sistem yang digunakan dalam memproses data maupun transaksi untuk menyediakan yang diperlukan sebagaimana yang akan dikelola untuk direncanakan untuk mengoperasikan bisnis tersebut. Maka dari itu, informasi yang berkualitas, yang relevan atau informasi yang akurat di sini tapi sangat membantu dalam peranan pengambilan keputusan sistem atau pengambilan sistem keputusan. Adapun akuntansi manajemen strategi di sini ada dua. Yang pertama yaitu akuntansi strategi sebagai pengambilan keputusan bisnis. Nah, akuntansi manajemen di sini merupakan suatu strategi yang tidak hanya dilakukan untuk penyediaan informasi, melainkan juga berpartisipasi untuk anggota integral dari tim pengambilan keputusan strategi di sini. Lalu teknik akuntansi dalam pengambilan keputusan strategi ini bertujuan untuk mengambil keputusan penelitian dan melakukan studi untuk menentukan sejauh mana perusahaan ini memilih penggunaan teknik tersebut. Di mana hal ini itu untuk menentukan atau mendapatkan penetapan harga yang strategis dan penempatan biaya terbaik serta penilaian merek penetapan harga strategis di sini juga penempatan biaya yang terbaik akan mendapatkan skor di titik segala penggunaan atau pengukuran dalam suatu perusahaan. Sementara teknik penetapan harga strategis di sini akan mendapatkan skor. Terus yang kedua di sini akuntansi strategi sebagai penunjang kinerja bisnis. Banyak sekali yang telah ditemukan oleh beberapa penelitian akademis di sini yang mendukung dan menghasilkan berbagai teknik akuntansi strategi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Contohnya itu seperti akuntansi manajemen strategi yang dihubungkan dengan suatu penilaian kinerja
untuk mengontrol manajerial, dan yang paling utama atau yang paling penting ini sebagai pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan informasi di sini juga mengenai akuntansi strategi dapat meningkatkan kinerja data. Tapi penelitian lain juga menemukan bahwa keputusan akuntansi strategi ini berdampak positif pada kinerja bisnis. Lalu metode akuntansi di sini memberikan manajer sebuah informasi yang tepat dalam waktu yang singkat dan akurat, dan dapat diandalkan tentang apa sih yang diperlukan untuk keberhasilan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan ini. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan hambatan akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan strategi. Kira-kira hambatan seperti apa ya? Nah, dalam pengambilan keputusan strategi di sini seringkali terdapat beberapa hambatan proses yang melibatkan identifikasi masalah, seperti pengembangan alternatif, evaluasi hasil, dan pengumpulan informasi, seperti kesulitan dan kebingungan dalam membedakan antara biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan. Dengan terjadinya kejadian seperti hal itu akan mengakibatkan untuk mengambil keputusan yang salah, karena kan keputusan manajemen ini mungkin akan mempertimbangkan biaya yang nantinya akan mempengaruhi hasil, dan juga seringkali terjadi kesulitan untuk proses menganalisis biaya karena sangat rumit dan juga memang memerlukan pemahaman mendalam terkait berbagai definisi ataupun jenis-jenis dalam akuntansi biaya itu seperti apa, bagaimana. Nah, untuk biaya diferensialnya bagaimana, biaya kesempatannya itu seperti apa. Nah, hal ini nih yang mempersulit dalam pengambilan keputusan strategi, teman-teman. Selain itu juga biasanya kurangnya data yang akurat ataupun data ini belum relevan, dan juga tantangan bagi akuntansi biaya strategi di sini yaitu sebagai penyedia informasi yang paling utama dengan tujuan memastikan bahwa informasi yang tepat dan akurat di sini selalu tersedia. Namun ada buktinya ini sangat terbatas dalam perkembangan dan kemajuan dalam menentukan strategi akuntansi biaya. Terdapat beberapa perubahan yang sangat besar di mana hal ini terjadi dalam dunia teknologi gitu. Jadi mungkin itu hambatannya saja. Oke, baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.